pixel value-nya sudah dalam bentuk pixel value karena memang bentuknya adalah apa matrix gitu ya, karena memang kumpulan dari berapa pixel. Selanjutnya kalau udah dalam bentuk pixel, kita bikin generate model di sini. Jadi model.generate pixel values, pixel file max length-nya 50 gitu ya. Kita udah selesai jalan generate image-nya, terus kita ubah ke dalam bentuk tulisan, generate caption gitu. Nah, halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan masuk ke subbab baru dari Hugging Face, yaitu scope text generation. Sesuai namanya, di sini kita akan ngebuat teks baru dari inputan teks yang sudah kita masukkan. Dan kita meminta model untuk melanjutkannya. Teksnya itu lanjutannya seperti apa. Termasuk juga beberapa implementasi, misalkan teman-teman butuh sebuah caption dalam suatu gambar. Nah, kita input gambarnya, terus nanti si model akan ngebuat sebuah caption dari gambar yang kita input, seperti itu. Di sesi kali ini kita akan masuk ke dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, teman-teman akan mempelajari apa itu text generation, dan yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana menerjemahkannya dalam bentuk Hugging Face. Hopefully akan membantu teman-teman ketika ngebuat model yang seperti tanda kutip adalah ChatGPT gitu ya di sekitar teman-teman, dan teman-teman bisa tune atau bisa disesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman nantinya. Oke, itu dulu, dan mari kita coba cek untuk berikut ini. Yuk kita cek. Oke, text generation artinya adalah menghasilkan new text dari inputan yang kita input. Dan adanya text generation sangat berguna untuk menghasilkan konten yang kita butuhkan. Kayak misalnya kita lagi stuck nih untuk membuat sebuah kalimat, kita bisa minta bantuan ChatGPT untuk melanjutkan teks tersebut. Dan ini bisa teman-teman gunakan di berbagai jenis task yang akan teman-teman hadapi di ML task, di text generation. Dan bisa teman-teman sesuaikan untuk di specific task. Nah, contoh-contoh di sekitar kita apa? Teman-teman pernah nyobain pakai ChatGPT kan? Gimana teman-teman tinggal drop beberapa kata kayak, saya mau buat judul konten Instagram dengan tema bla bla bla, bantu saya buat judul-judulnya. Nanti ntar si GPT akan ngebuat judul gitu. Begitupun Copilot yang dari Microsoft, itu juga terdapat beberapa tools yang sama seperti ChatGPT. Nah, secara konsep sebenarnya text generation bergerak berdasarkan inputan yang kita masukkan. Ini contoh, misalkan kita mau membuat tulisan TensorFlow. Nah, nanti misalkan kita input huruf T gitu ya ke dalam model gitu ya. Nanti modelnya akan menerjemahkan di multinomial. Oh, ternyata harusnya selanjutnya dari T itu adalah E gitu ya. Nah, selanjutnya dari E adalah N secara per kata, per huruf lah ya. Nah, terus dari N lanjutannya apa? S. Dari S lanjutannya apa? O. Dari O apa? R, dan seterusnya. Jadi TensorFlow misalnya kayak gitu. Jadi itu adalah cara memudahkan dari model untuk menerjemahkan apa yang kita mau, seperti itu. Nah, sebenarnya secara garis besar, secara flow ya, itu yang dilakukan adalah teman-teman memasukkan teks yang teman-teman butuhkan di sini dan ke dalam model ya. Model akan berpikir secara maksimal untuk mengubah teksnya teman-teman ke dalam bentuk numerical. Itu disebut dengan embedding gitu ya. Supaya apa? Karena model nggak paham terkait huruf, tapi dia bisa menerjemahkan huruf itu ke dalam numerical. Dari numerical itu akan diterjemahkan untuk next word-nya itu apa? Menggunakan probability. Nanti setelah beberapa proses lamanya, dia akan menghasilkan bahwa tell me the truth of, langsung dia akan melanjutkan ada liberty untuk melanjutkan kata ini. Seperti itu. Di sini kita nggak akan membuat model dari scratch. Nah, itu gunanya kita menggunakan Hugging Face. Di Hugging Face, teman-teman cukup memanggil modelnya saja, dan teman-teman implementasi dari use case yang mau teman-teman kerjakan. Nah, contohnya kalau misalkan kita di dalam codingan berikut ini ya. Pertama kita siapkan from transformer import pipeline, kita import pipeline-nya, masukin text generation di sini. Once sudah kita masukkan text generation, kita masukkan lagi from transformer auto tokenizer, auto model for causal LM.
nanti kita menggunakan GPT-2 misalkan di sini. Nah, modelnya teman-teman bisa sesuaikan sesuai kebutuhannya. Banyak banget model-model yang bisa dipilih di dalam Hugging Face. Kemudian di sini aku menggunakan GPT-2 untuk mentranslate apa yang mau kebutuhkan. Setelah udah, kita ubah. Misalkan aku punya promptnya gini. Seafood looks good since you. Ya, aku minta dilanjutkan word ini ya. Nah, ini kan dalam bentuk kata per kata, terus di dalamnya ada kata per kata, ada huruf per huruf. Nah, itu diubah ke dalam bentuk tokenizer, di dalam bentuk angka. Jadi kita masukin ke tokenizer, prompt, return tensor, pt. Nah, di sini nanti ketika kita lihat outputnya, di sini ada tensornya, value-nya berapa ya, gitu. Nah, setelah udah, baru kita masukkan teks ini ke dalam model yang mau kita gunakan, gitu ya. Jadi output model.generate input text max new token 10, misalkan 10 aja maksimalnya. Dan teman-teman bisa ubah nih, ini dinamis ya, bisa teman-teman ganti misalkan 100, 500 dan seterusnya. Nanti generate tokenizer di code output 0. Nanti print generate, nanti dia akan menghasilkan seperti ini. Seafood looks good since you, dia akan melanjutkan kata-kata berikutnya. Can use it to make a nice salad. Gitu. Cukup mudah bukan beberapa aplikatifnya. Nanti kalau misalnya teman-teman perpanjang lagi nih tokens yang digunakan, dia akan banyak generate-nya sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, prompt-nya juga teman-teman bisa sesuaikan di sini. Kayak misalkan apa gitu, kayak misalkan I like coklat. Nanti dia akan lanjutin apa, bla 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 gitu. Itu adalah salah satu bentuk implementasi dari adanya text generation. Teman-teman nggak ngebuat dari scratch kan. Jadi maksudnya nggak mulai dari mengubahan dalam bentuk embedding gitu ya. Terus habis itu dari embedding terus dibentuk probability-nya sampai ngebentuk sebuah model. Namun teman-teman hanya menggunakan model yang sudah ada, cuma disesuaikan dengan inputan dari model tersebut. Nah, kalau di sini kan sebelum kita menggunakan modelnya, kita ubah dulu dalam bentuk tokenizer, dalam bentuk angka, agar bisa diinput di dalam model yang mau kita generate, seperti itu. Nah, contoh lainnya adalah ketika misalkan kita mau membuat caption dari gambar. Jadi kayak misalkan kita masukin auto processor, auto model for causal LM sama, tapi kita masukkan image di sini. Nah, tapi modelnya kalau sebelumnya kita pakai GPT-2, sekarang kita menggunakan Microsoft JIT Base gitu ya. Jadi keduanya. Nah, once udah kita masukin input image-nya. Di sini aku kebetulan pakai JREF yang digunakan di image classifier ya, untuk menentukan ini gambarnya apa sih. Nah, aku menggunakan image yang sama ya untuk ngebuat caption. Once sudah aku siapkan, tinggal aku masukin ke dalam pixel values dari gambar yang udah aku input. Nah, karena gambar itu adalah kumpulan dari pixel-pixel kecil. Jadi kita ubah ke dalam bentuk numerical, dalam bentuk pixel. Nah, setelah udah, akhirnya value-nya akan seperti ini, gitu ya. Ini, nanti setelah itu baru kita masukkan ke dalam modelnya kita. Jadi kita generate image, model generate, pixel values, pixel file, max length-nya 50. Gitu. Nah, baru kita buat generate caption. Ya, dari caption kita masukkan generate image-nya dari model yang udah kita input di sini, terus kita masukkan, kita decode di dalam tulisan. Nah, setelah kita lihat share caption, sini adalah a giraffe walking in a field. Sesuai ya? Dia berjalan di lapangan, seperti itu. Nah, teman-teman bisa coba dengan gambar-gambar lainnya. Misalkan gambar gajah, terus gambar kuda dan sebagainya. Coba teman-teman input, lihat hasilnya seperti apa, gitu. Dan ini bisa teman-teman gunakan. Jadi kalau misalkan teman-teman let's say mau bikin sebuah aplikasi yang menggunakan text generation dari Hugging Face, teman-teman tinggal input ini di dalam codingan teman-teman, terus nanti tinggal dimasukin di dalam modelnya, dan that's it, jadi gitu. Dan teman-teman bisa aplikatifkan untuk di sekitar teman-teman nantinya, seperti itu. Oke, itu dulu teman-teman untuk materinya. Sekarang kita masuk ke dalam codingan seperti apa, supaya teman-teman kebayang nih secara codingan tuh seperti apa. Yuk, mari kita cek berikut ini. Yuk. Oke, kita masuk ke pertemuan 25 di sini. Jadi di pertemuan 25 kita akan pelajari terkait text generation kan. Nah, codingannya seperti berikut. Jadi kita kayak tadi, prompt transformer, import pipeline, generate text, pipeline tasknya adalah text generation. Ya udah kita jalankan, nanti dia akan menggunakan model yang umum. Jadi menggunakan GPT-2 di sini.
Nah, di sini kalau udah, kita langsung from transformer import auto tokenizer, auto model for causal LM ya. Nanti di sini di tokenizernya auto tokenizer from pre-train GPT-2, terus modelnya auto model for causal LM from pre-train GPT-2. Nah, kalau udah di sini kita masukin from di sini nih. Promnya kita masukin kayak seafood looks good since you gitu ya, yang tadi yang representasi sebagai inputan di teks. Terus kita tokenizer, kita prompting, masukin promnya, terus tensornya adalah PT. Nanti setelah dilihat input teksnya seperti ini. Jadi ada tensor, ada attention max dan seterusnya. Kemudian ketika kita mau melanjutkan kata tersebut, kita menggunakan model generate. Jadi input teks max new tokennya 10, generatednya tokenizer di code output 0 gitu ya. Nanti ntar nah gini, seafood looks good since you can use it to make a nice salad kan. Nah, kita bisa ganti-ganti di sini. Misalkan mau maksimal 20. Nah, dia akan lanjutin I use a little bit of olive oil gitu ya. Misalnya lanjutin lagi di 40 deh. Jadi kayak sebuah kalimat kan jadinya. Nah, bit of salt to make the salad. Jadi kayak dia menunjukkan seafood itu akan menarik ketika dijadikan salad gitu ya. Tapi di saladnya itu dia akan menambahkan olive oil, beberapa garam untuk buat salad ini gitu. Nah, ketika 40 dia ngulangin lagi ternyata di sini. Nah, seterusnya. Nah, teman-teman bisa aja sesuai kebutuhan sebenarnya. Max new tokennya mau berapa. Nah, kalau misalkan tadi dicontoh kan 10, jadi ya ini kayak gini. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalau misalkan case-nya adalah image. Nah, image text from image ya, kalau orang bilang text from image. Nah, di text from image ini kita lakukan transformer import auto processor, auto model for causal LM, terus kita build import image ya atau processor from pre-train git base gitu ya, terus masukin image yang kita masukkan. Kebetulan aku udah masukin di sini .png. Kalau misalkan teman-teman mau masukin di dalam environment Google Colab, klik yang ini ya. Di sini upload to session storage dan pilih gambar yang ada di lokalnya teman-teman. Nanti once itu dia akan masuk ke sini. Terus ambil ini copy padnya pindahkan ke sini. Tuh, nanti udah masuk di dalam, baru tinggal kita jalankan. Nah, kalau udah ini dijalankan, kita masuk ke ngebaca image-nya dulu. Ya, bener gambar jerapah ya di sini. Jerapah itu kita ubah ke dalam value angka ya. Di sini kita masukin pixel value-nya. Sudah dalam bentuk pixel value karena memang bentuknya adalah matrix gitu ya, karena memang kumpulan dari berapa pixel. Selanjutnya kalau udah dalam bentuk pixel, kita bikin generate model di sini. Jadi model.generate pixel values, pixel file max length-nya 50 gitu ya. Kita udah selesai generate image-nya, terus kita ubah ke dalam bentuk tulisan, generate caption gitu. Nah, setelah itu baru kita tinggal jalankan nanti hasilnya seperti apa. Karena memang lamanya di sini nih pas generate image, karena memang si model akan mempelajari angka-angka yang ada di dalam image tersebut gitu ya, akan menemukan similarity. Once udah jalan, baru nanti kita bisa jalankan generate caption. Jadi kita decode dari generate image yang udah kita buat, dan hasilnya di captionnya adalah a giraffe walking in a field gitu ya. Gitu. Nanti teman-teman boleh trial dengan beberapa gambar lainnya, termasuk kayak ada gambar kuda dan sebagainya. Coba diaplikatifkan, dimasukin di import di sini dan dicoba gitu. Oke, itu dulu teman-teman untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa aplikatifkan ke environment teman-teman masing-masing untuk kayak pekerjaan ataupun buat kuliah dan sebagainya. Sekian dari aku dan sampai jumpa. See ya!